Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masalah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib senantiasa mewasiatkan khatib khususnya dan seluruh jamaah yang mulia di Masjid Taqwa pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha seistiqomah mungkin kita senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Senantiasa banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita mengkufurinya. Senantiasa kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ahibaillah rahimakumullah. Hadis dari Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang barangkali kita juga sudah hafal semuanya. Bunyi redaksi hadis itu adalah idza matal insan. Dalam riwayat lain idza mata ibnu adam in qata'a illa min salasin. Jika seorang anak Adam atau anak manusia, kita semuanya ini wafat, maka terputus amal kita ini illa min salasin, kecuali tiga yang tidak terputus. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh atau anak yang solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini memotivasi kita ketika kita dalam dunia ini masih diberikan kesempatan untuk hidup ini untuk senantiasa memaksimalkan dengan kualitas amal terbaik, memaksimalkan dengan ibadah terbaik. Karena saat kita wafat nanti terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada amal, ternyata ada amal yang tidak terputus pahalanya. Artinya apa? Amal itu tetap terus mengalir. Pertama, kata Rasulullah adalah yang terus mengalir itu adalah sedekah jariah. Jariah itu dari kata-kata jaro yajri, mengalir dia, berjalan, berlari terus dia. Artinya saat kita wafat sudah tidak berdaya kita, tidak bisa mengalirkan pahala kita, membuat pahala, tapi pahala itu tetap bisa kita kerjakan, bisa mengalir kepada kita. Pertama adalah sedekah jariah. Itu bisa zakat, bisa infak, bisa wakaf. Kita punya tanah umpamanya, tanah itu dimanfaatkan untuk pembangunan masjid seperti ini. Ketika masjid itu masih digunakan untuk sholat berjamaah, untuk kegiatan umat, selama itu masih dipakai, masih bisa dimanfaatkan, selama itu pahala kita masih akan terus mengalir. Contoh yang lain juga banyak sekali.
membangun jembatan. Jembatan itu bisa digunakan untuk menyeberang orang, bisa digunakan untuk berbagi kemanfaatan, baik masalah dunia maupun akhirat. Ketika jembatan itu bisa dimanfaatkan sampai kiamat nanti, juga dia tetap mendapatkan aliran-aliran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempunyai uang digunakan untuk membantu pendanaan majelis taklim atau mungkin pendirian taman pendidikan Al-Qur'an, selama itu dipakai maka dia tetap mendapatkan ganjaran pahala. Pahalanya akan terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menanam pohon, yang pohon itu bisa digunakan untuk berteduh atau buahnya bisa dimanfaatkan oleh manusia, bahkan untuk hewan saja tetap bernilai sedekah. Jadi banyak kaitannya yang disebut dengan sedekah jariah itu. Membangun pesantren umpamanya, ketika itu masih digunakan untuk santri-santri yang belajar, terutama ilmu agama, selama itu kita akan terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyumbangkan makanan juga, ya, mungkin ke Palestina atau mungkin sedekah setiap Jumat itu, ketika itu dimakan oleh orang-orang soleh juga akan terus mendapatkan pahala. Termasuk masjid yang kita tempati ini, selagi masjid ini masih dipakai terus untuk kegiatan ibadah seperti hari ini, Jumat ini, atau mungkin kegiatan taklim, kajian-kajian agama yang lainnya, saat kita wafat, Masya Allah, pahala itu akan terus mengalir kepada kita itu. Pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, kata Rasulullah, amal yang akan terus mengalir saat kita wafat nanti adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmunya banyak, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghantarkan dirinya untuk mendapatkan atau menggapai kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menjadi solusi bagi dirinya. Bahkan bukan hanya dirinya, bagi mungkin keluarganya, mungkin bagi lingkungannya, bermanfaat juga. Yang lebih besar lagi juga bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Artinya ilmu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kebahagiaan dalam hidupnya. Bukankah ketika kita ingin hidup bahagia dunia harus dengan ilmu? Bukankah ketika kita ingin hidup bahagia akhirat, kata Imam Syafi'i, juga harus berilmu? Bukankah ketika kita ingin bahagia keduanya, dunia akhirat, juga harus dengan berilmu? Tentunya Islam menyuruh kita untuk terus belajar, terutama mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama ini, mengenal halal haram, mengenal mana yang hak kita, mana yang hak orang lain. Ketika seorang pedagang dia mengenal halal haram, yakin dia akan berdagang dengan dagangan yang halal. Dia tidak akan menjual sesuatu kecuali barang yang halal. Mungkin kalau dia jualan buah, dia tidak akan mencampur buah yang segar, yang manis dengan buah yang busuk, karena ngerti mana halal, mana haram, mana hasanat, mana sayiat, mana baik, mana buruk. Ternyata belajar itu kita diwajibkan oleh Allah. Bahkan kata-kata pertama yang diterima Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentunya kita harus banyak membaca, belajar. Kemudian yang ketiga, setelah ilmu yang bermanfaat, ada awaladin solehin yada'ulah. Artinya kita memiliki anak, ya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Saat kita wafat, anak kita senantiasa tidak pernah berhenti berdoa buat kita ini. Rabbana gfirli atau Rabbana gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Saat doa itu anak kita yang melantunkan doa, maka kuburan Allah akan luaskan seluas mata memandang. Karena doa anak yang soleh insya Allah makbul. Kita doa kepada orang sesama muslim saja insya Allah diterima oleh Allah. Karena dalam surah Al-Hasyr juga Allah sebutkan itu, ayat 10. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami. Tapi ingat, fil iman, dalam keadaan iman yang sama, dalam keadaan akidah yang sama.
Karena kita tidak mungkin akan mendoakan orang-orang yang non muslim di kuburannya, atau mendoakan orang-orang yang selain akidah kita. Yang Allah terima adalah bil iman, satu akidah yang sama, iman yang sama, insya Allah sampai. Apalagi doa seorang anak yang soleh, ketika orang tuanya wafat, betapa bahagianya kita memiliki anak yang soleh. Seperti kita memiliki surga kedua. Kita akan diluaskan kuburan yang kelihatannya sempit hanya 2x1 itu, tapi dengan doa anak yang soleh tadi, insya Allah kuburannya Allah akan jadikan taman sebagaimana taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah masalah muslimin, 3 amal yang tidak terputus. Pertama adalah sedekah jariyah tadi, artinya berbagai macam tadi kita sudah sebutkan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk belajar terus, karena permasalahan yang kita hadapi ini yakin akan semakin kompleks, semakin banyak. Tanpa ilmu yang mumpuni, kita yakin kita akan banyak bermasalah. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Karena apa yang kita lakukan ini ternyata juga semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Yasin pun disebutkan, surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan kamu, wa naktubu ma qaddamu. Kami juga mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dahulunya, wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka kerjakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Masalah hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita 3 hal yang sangat bermanfaat ini. Pertama adalah kita memiliki sedekah jariyah. Kalau tidak memiliki sedekah jariyah, setidaknya kita punya ilmu yang bermanfaat. Kalau dua-duanya ini tidak ada, setidaknya kita punya anak yang soleh yang mendoakan kita saat kita wafat nanti. Jangan sampai tiga-tiganya ini tidak ada dalam diri kita ini. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.